Hai, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Hardi. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168879. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dengan Universitas Pancabakti Pontianak. Di video saya kali ini saya akan membacakan ringkasan saya terhadap 3 video yang telah Bapak Adi Mursalin SEMM berikan di Google Classroom berdasarkan mata kuliah Manajemen Operasi. Ringkasan video pertama ialah pertama, metode penugasan. Dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan keberhasilan adalah harus dicermati. Semua itu dapat diraih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan atau usaha. Manajemen produksi sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja. Masalah ini sering disebut dengan masalah penugasan atau assessment problem, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linear. Masalah penugasan merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai peraturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memisimalkan keuntungan dalam kepuasan dan sebagainya, seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Metode kedua ialah metode Hungarian. Metode Hungarian adalah metode memodifikasi baris dalam kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal, dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Syarat-syarat metode Hungarian. Yang pertama ialah jumlah pekerja atau worker harus sama dengan jumlah pekerja atau job yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas, atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Langkah penyelesaiannya ialah yang pertama, memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Yang kedua, memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris minimal satu buah elemen di setiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom belum memiliki elemen 0, yaitu memiliki nilai terkecil dari kolom. Lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan yang terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom. Matriks yang bernilai 0 tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Yang kelima, melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis. Kembali ke langkah 5. Ke langkah yang keenam ialah penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap angka 0 diganti dengan angka 1, tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka sebagai penugasan. Menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh didasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh 0, nilai optimum. Masalah penugasan minimasi. Soal minimasi biaya. Tuanku Corp memiliki 4 proyek yang pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 tim. Penugasan tiap tim untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena setiap sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan dalam tim mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman, kerja dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para tim yang berlainan juga berbeda. Penyelesaiannya yang pertama ialah menyusun tabel biaya dari permasalahan yang disajikan. Yang kedua, mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada garis yang sama. Yang ketiga, memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum ditentukan nilai terkecil,
kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai nol dengan mengudaskan garis vertikal dan horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup baris. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan lalu semua nilai yang tertutup dua garis ditambah dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, ulangi langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Tarik kesimpulan dan hitung total biayanya. Contoh soal selanjutnya ialah soal maksimasi penjualan. Tuanku Crop memiliki 5 orang sales promotor yang akan ditugaskan di 5 shopping mall. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar di 5 shopping mall, berikut ini adalah hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi shopping mall. Penyelesaiannya, yang pertama, menyusun tabel penugasan dari permasalahan yang disajikan. Yang kedua, mencari nilai terbesar untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Yang ketiga, memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Merevisi yang kelima, merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Lalu, semua nilai yang tertutup dua garis ditambah dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, ulangi langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan baris atau garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Nomor 7, tarik kesimpulan dan hitung total penjualan. Ringkasan video yang kedua ialah penugasan minimasi dengan metode Hungarian. Metode penguasaan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh masalah, tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda pula. Kasus penugasan minimasi atau metode Hungarian, pada suatu alokasi konstruksi terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ke tiap pekerjaan ditujukan pada tabel di bawah. Temukan penugasan optimal untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Penyesuaian kasus. Yang pertama, tentukan nilai minimum tiap baris. Selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Yang kedua, memeriksa apakah tiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Jika sejumlah garis sudah sama dengan M, maka solusi optimal sudah tercapai. Jika belum, lanjut pada step berikutnya. Yang keempat, temukan nilai minimum pada garis atau kolom yang terbuka. Selisihnya tiap elemen dengan nilai minimum tersebut. Lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan dua garis. Ringkasan video ketiga ialah masalah penugasan atau assessment problem. Masalah penugasan. Persoalan penugasan atau assessment problem merupakan kasus khusus dari persoalan transportasi. Mode penugasan pertama kali dikembangkan oleh De Koning, ahli matematika dari Hungaria, sehingga metode penugasan sering disebut juga dengan Hungarian. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber daya yang harus ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Setiap sumber harus digunakan hanya satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah sumber yang mempunyai tugas. Ada n faktorial penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dengan matriks segi 4 di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas.
Contoh, suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifatnya yang berbeda-beda. Setiap karyawan punya tingkat keterampilan, pengalaman kerja, serta latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para penugas atau karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Karena metode Hungarian mensyaratkan berpasangan satu-satu, maka ada 4 sama dengan 24 kemungkinan penugasannya. Langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, merubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dan dari matriks biaya mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen atau bilangan dalam setiap baris. Langkah kedua ialah reduced cost matrix, di atas lalu dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap seluruh kolom dalam reduced cost matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Pada contohnya hanya dilakukan pada kolom 3 karena semua lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Bila langkah pertama telah menghasilkan palingan sedikit satu nilai 0, pada setiap kolom, langkah kedua ini dapat dihilangkan. Mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0. Untuk mencapaikan penugasan ini dibutuhkan 4 independen dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan. Op cost 0, atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Yang ketiga adalah student practice atau melakukan tes optimalisasi. Adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 total op cost matrix. Bila elemen terkecil yang belum terliputi garis-garis, op cost terendah untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi. Kemudian tambahkan dengan jumlah yang ada pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Masukkan hasilnya ini pada matriks. Sekian video ringkasan saya berdasarkan mata kuliah manajemen operasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursal SIMM. Sekian dan terima kasih.